Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvin Pamana Putra, NIM 270. Kemudian ada teman saya, Aditya Nasrullah, NIM 269. Tugas besar kami sendiri mengusung judul pengaruh perilaku bullying terhadap mental health seseorang. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu, apa itu bullying, apa itu mental health. Bullying merupakan sebuah perilaku perundungan yang dapat terjadi dalam kehidupan berbagai sosial. Bullying juga kerap terjadi di berbagai lingkungan di sekitar, mulai dari lingkungan kerja, masyarakat, bahkan kemungkinan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Bahkan, bullying sering terjadi di berbagai lingkungan sekolah. Seharusnya, sekolah bukanlah menjadi salah satu tempat sebagai bentuk dilakukannya perundungan kepada orang lain. Yang kedua, yaitu mental health. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Adapun kami ingin melakukan penelitian ini karena isu yang sedang sering terjadi di masyarakat ini, yaitu perilaku bullying ini. Jadi kami ingin mengetahui apakah benar perilaku bullying ini masih kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, yaitu apakah perilaku bullying ini sangat berdampak besar pada mental health seseorang, mental health korban dari perilaku bullying ini. Dan yang ketiga, yaitu kita ingin mengetahui solusi-solusi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam mengatasi perilaku bullying ini. Adapun tahapan analisis yang kami lakukan, yang pertama yaitu membuat kuesioner, yang kedua mencari responden, yang ketiga uji validitas dan reliabilitas, dan yang keempat yaitu regresi. Yang pertama, membuat kuesioner. Yang pertama, membuat kuesioner. Kami membuat kuesioner membuat kuesioner menggunakan Google Form, yang dimana pengisian Google Form ini dapat dilakukan secara online, dan question menggunakan sistem skala Likert. Kemudian teknik metode yang kami lakukan yaitu metode non-probability sampling, yaitu metode yang dimana kami melakukan teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Tahapan selanjutnya yaitu mencari responden. Kami mencari responden itu dengan membagikan kuesioner atau Google Form kita kepada grup mahasiswa dan juga teman-teman dengan memanfaatkan platform sosial media seperti WA, IG, Telegram, dan lain-lainnya. Kami menyebarkan kuesioner ini mulai dari tanggal 25 November 2021 sampai 29 November 2021. Dengan jarak tersebut, kami memperoleh 53 responden yang mengisi kuesioner kami. Lalu untuk nomor 3, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kami di sini menguji sebanyak 50 responden dengan question berupa skala Likert. Untuk tahap pertama pengujian, kami menguji sebanyak 30 responden dengan diketahui R tabel 0,361 dari N sama dengan 30 dan diperoleh 8 valid. Diketahui reliabilitas Cronbach's alpha
0,576, N sama dengan 20. Untuk tahap kedua, kami menguji sebanyak 40 responden dengan R-tabel 0,312 dari N sama dengan 40 dan diperoleh 10 valid. Reliabilitas diketahui konversi alpha sama dengan 0,472, N sama dengan 20. Tahap ketiga, kami menguji sebanyak 50 responden dengan R-tabel 0,279 dari N sama dengan 50, diperoleh 11 valid. Reliabilitas diketahui konversi alpha 0,576 dan N sama dengan 20. Tahap terakhir, diambil 11 question valid untuk menguji reliabilitas. Reliabilitas diketahui konversi alpha 0,580 dan N sama dengan 11. Lalu untuk nomor 4 yaitu regresi. Di sini kami menggunakan regresi linear multiple atau berganda. Untuk tahap pertama kami mengelompokkan variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Untuk variabel bebas berisi personal, empati, experience, knowledge, dan sosial. Lalu untuk variabel terikat berisi question apakah perilaku bullying berdampak pada keseharian korban. Question itu diambil dari inti judul kuesioner kami. Untuk variabel bebas ini berisi 19 question, untuk variabel terikat berisi 1 question. Untuk tahap kedua, melakukan perhitungan dari variabel bebas dengan menjumlahkan kuesioner yang telah dikelompokkan dan mengambil nilai dari variabel terikat yang diambil dari judul kuesioner. Untuk tahap ketiga, melakukan analisis regresi menggunakan Excel. Diketahui multiple R sama dengan 0,793 dan seterusnya. Lalu R square sama dengan 0,6295 dan seterusnya. Untuk intercept sama dengan min 2,762 dan seterusnya. Sehingga didapat model regresi sama dengan Y sama dengan min 2,7622 min 0,0232 X1 min 0,0567 X2 plus 0,0295 X3 plus 0,5699 X4 minus 0,0356 X5. Untuk tahap keempat, melakukan analisis regresi menggunakan SPSS. Untuk uji F di sini F diketahui 14,955 dan signifikan diketahui 0,000. Di sini signifikan jika kurang dari 0,05. F sama dengan 14,955 dengan signifikan 0,000, berarti signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Lalu di sini untuk uji T diketahui konstan sama dengan min 2,762, X1 sama dengan min 0,023, X2 sama dengan min 0,057, X3 sama dengan 0,030, X4 sama dengan 0,570, X5 sama dengan min 0,036. Di sini untuk X1, X2, X3, X5 tingkat signifikansi di atas 0,05. Jadi variabel X1, X2, X3, X5 tidak memiliki tingkat signifikan terhadap variabel Y. Berarti bisa dikatakan bahwa X1, 2, 3, 5 tidak sangat berpengaruh pada variabel Y.
Untuk X4 tingkat signifikansi di bawah 0,05, jadi variabel X4 memiliki tingkat signifikan terhadap variabel Y, atau bisa dikatakan X4 sangat berpengaruh pada variabel Y. Untuk tahap ke-6, yaitu koefisien determinasi, diketahui R sama dengan 0,793, R square sama dengan 0,630. Pengaruh independen dan dependen memiliki tingkat persentase 0,793. Sisanya dipenuhi oleh variabel penelitian kasus ini. Kekuatan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y sebesar 0,630. Lalu untuk tahap terakhir, yaitu uji kebaikan dan interpretasi. Untuk uji kebaikan dan interpretasi ini didapat dari hasil regresi Excel, yaitu kuesioner kurang baik terhadap variabel X dan Y karena hanya dapat menurunkan 6% dari variabel X dan Y, dan signifikan hanya terdapat pada X4. Lalu untuk interpretasi, variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Jadi setiap penurunan dari signifikan T-hitung X, maka bisa dikatakan variabel Y sangat dipengaruhi oleh variabel X. Karena semakin turun signifikan T-hitung, maka makin bisa dipercaya perubahannya. Lalu untuk regresi dalam bentuk coding, di sini saya menggunakan Python untuk membuat regresi linear multiple atau berganda. Untuk pertama-tama saya mengimport pandas, mengimport NumPy, matplotlib, lalu sklearn. Untuk panda ini berfungsi untuk membuka file CSV. Lalu untuk NumPy untuk menghitung proses aljabar. Lalu untuk matplotlib untuk membuat chart atau membuat scatter plot. Lalu sklearn ini untuk membuat model machine learning. Lalu saya membuat dataset di sini untuk memanggil dari file regresi.csv. Lalu dataset saya tampilkan seperti ini. Di sini itu sebanyak 50 responden. Lalu di sini saya membuat X-Trains sama dengan dataset personal, empathy, experience, knowledge, social. Di sini saya memanggil variabel yang akan saya gunakan. Lalu saya lihat isi dari variabel itu dengan mengetikkan values, akan muncul seperti ini. Lalu di sini saya membuat variabel X dan Y. Untuk variabel X ini berisi variabel personal, empathy, experience, knowledge, dan sosial. Lalu untuk Y ini berisi variabel Y sendiri. Lalu di sini saya membuat regresor sama dengan linear regresor dari library yang saya import tadi, dengan memasukkan X-train dan Y-train yang telah diisi di sini. Lalu saya mencoba menampilkan output dari regresor.intercept dan diketahui min 2,86017047. Lalu di sini saya menampilkan koefisien dari data saya, yaitu tampil seperti ini. Lalu koefisien ini saya rubah dalam bentuk tabel seperti ini dengan menggunakan data frame. Lalu saya buat Y-plot sama dengan regresor ini untuk
prediksi dalam bentuk tabel. Untuk ini kolom predict sama actual. Ini berisi sampai 5. Dan kolomnya itu actual dan predict. Lalu di sini saya membuat scatter plotnya dengan variabel x dan y. Itu bisa dibilang actual versus predict. Lalu di sini saya menampilkan MAE, MSE, RMSE dengan memanggil library dari matrix yang telah saya buat tadi. Ini di print sehingga muncul nilainya seperti ini. MAE sama dengan 0,9045 dan seterusnya. MSE sama dengan 0,9828 dan seterusnya. RMSE sama dengan 0,99136 dan seterusnya. Untuk hasil coding kurang lebihnya seperti itu. Jadi, kesimpulan yang bisa kami ambil dari penelitian ini yaitu bahwa bullying ini masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan bullying ini sangat berdampak pada mental health seseorang. Dikarenakan banyaknya faktor seperti broken home atau kemudian kurang bergaul dan lainnya, itu semakin menambah gangguan mental health seseorang akibat perilaku bullying ini. Kemudian bullying ini dapat berupa perkataan atau verbal, atau kemudian bisa secara fisik. Jadi misalkan didorong atau diapain gitu bullying itu. Kemudian sebagian orang-orang juga pernah mengalami tindakan bullying yang mengakibatkan mereka mengalami kurang bergaul dengan orang-orang dan mengalami trauma akan hal itu. Tidak hanya trauma, namun juga mengalami ketakutan untuk bercerita kepada orang-orang. Jadi korban bullying itu karena trauma tadi itu jadi takut untuk memberikan informasi atau menceritakan kejadian perilaku bullying ini kepada orang-orang sekitarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.